Episode ini akan membahas financial technology, terutama peer-to-peer lending. Saya Windri Marieta, selamat datang. Sejak beberapa tahun lalu, peer-to-peer lending telah menjadi alternatif pembiayaan yang berkembang pesat di Indonesia. Bahkan, data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan sampai dengan Juli 2024 ini, total penyaluran pembiayaan peer-to-peer lending telah mencapai angka yang fantastis, yaitu 925 triliun rupiah. Dan 31%-nya disalurkan ke UMKM. Karena akses yang mudah, cepat, dan efisien, itulah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi peer-to-peer lending untuk berkembang di Indonesia. Nah, Akseleran adalah salah satu penyelenggara peer-to-peer lending. Dan kali ini senang sekali saya bisa membawa co-founder and Group CEO of Akseleran, yaitu Ivan Nicholas Tambunan. Halo Ivan. Halo Mbak Windri. Sudah berkenan hadir di podcast kali ini. Jadi Ivan, podcast kali ini kita akan membahas mengenai entrepreneurship, khususnya peer-to-peer lending di sektor teknologi. Mungkin pertama untuk awalnya nih ya Ivan, mungkin bisa diceritakan bagaimana Ivan membangun Akseleran. Karena sebelumnya Ivan adalah seorang lawyer. Ya, mungkin bisa diceritakan dulu. Thank you nih Mbak Windri kesempatannya ya. Yes. Jadi saya nih backgroundnya sama Mbak Windri, satu alma mater juga ya. Fakultas Hukum UI. Fakultas Hukum UI. Dulu lulus 2009, saya jadi lawyer dulu sampai 2017. Nah di 5 tahun terakhir lawyering itu saya advice klien-klien untuk transaksi pinjam meminjam, ya syndicated lending. Kemudian saya juga ambil master di Inggris, Masters in Law and Finance. Dan dari situ belajar tentang finance juga, khususnya disertasinya tentang crowdfunding. I see. Nah, jadi dari situ ya? Dari situ kemudian terpikirlah, ini konsep yang bagus untuk dibawa ke Indonesia. Gitu. Nah, jadi tahun 2017 saya bareng dengan 3 co-founder lain akhirnya decide untuk bikin Akseleran tadi. Gitu. Co-founder yang lainnya ketemu di mana, Ivan? Nah, kami berempat, yang 3 nih saudara. Oh, oke. Nah, jadi yang satu abang saya, jadi CFO, sebelumnya dia accountant di Deloitte. Yang satu lagi sepupu saya, dia jadi Chief Credit Officer ya, sekarang Direktur Utama di Akseleran. Sebelumnya dia di Financial Consultant, di AJ Capital. Gitu. Nah, yang satunya lagi, CTO kita, Russell, itu dulu ketemunya dengan saya kontak dari LinkedIn tuh awalnya. Bahkan tidak kenal jadinya? Nggak kenal awalnya. Dulu Russell tuh di Gravity R&D, itu machine learning startup di Singapura. Kita ngobrol-ngobrol, cocok ternyata, dan agree untuk jadi co-founder. Gitu. Saya ingat banget konsepnya sendiri itu sekitar pertengahan 2016, lalu akhir 2016, bahkan sebelumnya lah, Q3 2016 itulah mulai di-develop tuh sistemnya Akseleran. Gitu. Nah, kami launching di Maret 2017. Tapi waktu itu konsep awalnya itu equity crowdfunding. Gitu. Jadi bahkan sebenarnya konsep awalnya bukan peer-to-peer lending, tapi equity crowdfunding. Nah, ini pentingnya makanya sebenarnya pelajaran buat entrepreneur, apalagi startup ya. Kita harus mulai something itu dengan konsep MVP atau yang namanya minimum viable product. Jadi kita jangan bikin tim gede dulu, spend cost gede dulu. Nanti kita udah punya produk yang bagus, tapi ternyata nggak fit the market, itu sama aja bohong. Betul, gitu. Nah, ini penting banget yang namanya product market fit. Nah, kita jadi waktu itu coba equity crowdfunding, tapi ternyata pendananya tuh nggak tertarik. Kenapa begitu? Karena ternyata di Indonesia mereka selalu tanya, saya dapatnya berapa persen, berapa lama. Mungkin Ivan dijelasin dulu untuk teman-teman yang menonton, equity crowdfunding dengan peer-to-peer lending, apa sih bedanya? Jadi kalau di equity crowdfunding, yang cari dana itu mengeluarkan saham. Kemudian investornya mendapatkan saham di usahanya. Nah, sebagai pemegang saham, kalau usahanya untung dia dapat dividen, kalau usahanya rugi dia juga bisa rugi.
gitu. Nah, dividennya berapa tergantung untungnya si perusahaan berapa. Itu kalau equity crowdfunding. Kalau peer-to-peer lending, yang cari dana dia minjem. Ya. Kemudian yang memberikan dana minjemin. Jadi bentuknya loan, pinjaman. Kalau pinjaman tentu ada jangka waktu tertentu. Betul. Dengan imbal hasil tertentu pula yang udah jelas gitu. Nah, disinilah ternyata waktu kita launch, karena kita konsep awalnya equity crowdfunding, selalu pertanyaannya, saya dapat berapa persen nih keuntungannya dan berapa lama gitu. Jadi orang Indonesia maunya yang namanya fixed income instrument atau yang udah pasti imbal hasilnya, bukan equity gitu. Nah itu makanya kita cepet-cepet buru-buru. Saya ingat selama 6 bulan kita launching Maret, itu cuman dapat sekitar less than 5 billion lah yang kita bisa salurkan. Ya, jadi kurang dari 5 miliar within 6 months. Makanya kita cepet-cepet berubah jadi peer-to-peer lending. First month udah langsung bisa nyalurin 5M. Gitu. Dalam waktu 6 bulan kita bisa nyalurin 30M. Jadi appetite-nya jauh berbeda. I see. The same team, the same resources. The same year? Same year. Ya. Tapi beda produk yang diinginkan market, hasilnya bisa jauh berbeda. Gitu. Nah ini makanya pentingnya untuk mulainya dengan kecil, sehingga kalau misalnya ternyata dari market nggak adopt, harus cepet-cepet pivot namanya. Iya betul. Cepet-cepet pivot untuk cari angle yang market suka. Gitu. Awalnya ada investor langsung masuk atau gimana nih? Nah awalnya itu friends and family ya, colleagues lah. Jadi ada beberapa investor angel investment, yaitu dari friends and families. To be honest, saya waktu itu juga nggak nawar-nawarin, karena kita juga takut juga kalau kita nawar-nawarin, lalu mereka rugi, ada beban juga gitu kan. Betul, tapi mereka yang nanyain ke kita, karena tahu kita mau bikin usaha baru, pada nanya, nah akhirnya jadi investor, itu yang angel. Nah yang di seed round mulai ada institutional investor, gitu. Nah, tapi belum VC, belum venture capital. Jadi waktu itu seed round-nya itu sesaat sebelum kita launch peer-to-peer lending-nya. Jadi ini masih tahun 2017? Ya. Nah, begitu 6 bulan kita bisa salurin 30 miliar, barulah kita raise pre-series A round. Pre-series A round-nya waktu itu 1,85 juta US. Itu di tahun 2018. Itu dari institusional tapi belum venture capital. Nah, 2018 selama setahun kita bisa salurin 200M. Gitu selama setahun. Nah, dengan modal tadi traction kita bisa salurin 200M within 1 year. Di tahun 2019 kita raise series A round. Waktu itu kita dapat $8,5 juta. Yang nge-lead venture capital dari Jepang namanya Binex. Lalu ada beberapa venture capital lain. Ada CCV, ini venture capitalnya Bank BCA. Ada Access Venture dari Hong Kong. Dan beberapa venture capital lainnya. Ada strategi tertentu nggak sih Ivan? Karena dengan series round tadi sudah mendapatkan berbagai macam investor, kan itu lumayan sekali gitu. Ada strategi tertentu nggak yang bisa di-share agar teman-teman entrepreneur di sini juga bisa tahu, oh begini loh caranya agar meyakinkan investor? Ya, jadi sebenarnya yang paling penting itu kita harus memvalidasi bahwa produknya ini fit the market. Itu yang dicari sama investor di tahap awal gitu. Dan typically kalau kita main di sektor teknologi, yang dituju itu juga bisnis yang bisa scale up significantly. Jadi ini juga penting nih Mbak, perbedaan antara startup dengan non-startup. Apa sih yang disebut dengan startup? Startup itu bisnis yang memang didesain untuk bisa di scale up significantly dalam waktu singkat. Jadi dia harus growth-nya J-curve gitu. Gitu. Nah, itu makanya penting banget untuk ngasih lihat, memvalidate, ini loh produk kita within a short time bisa launching dalam scale yang besar. Makanya tadi waktu equity crowdfunding kita 6 bulan bisa salurin cuma 5 miliar gitu. Buat kita tuh terlalu mungkin kalau buat usaha kecil ya nggak apa-apa, 5 miliar juga oke gitu. Tapi buat startup yang didesain untuk di scale up significantly, 5 miliar dalam 6 bulan tuh terlalu kecil gitu. Nah, makanya ketika kita ubah 6 bulan pertama bisa salurin 30 miliar, kemudian 12 bulan berikutnya bisa salurin 200M, itu tahun 2018. 12 bulan berikutnya tahun 2019 kita bisa salurin 800M. Wow. Gitu. Jadi emang growth-nya berkali-kali lipat. Ya? Gitu. Itu yang dicari sama investor, khususnya di sektor teknologi. Gitu. Nah, tapi memang sekarang ada perubahan
ada shifting juga nih Mbak di market. Kalau dulu ngelihat traction, oh ini bisa laku significantly, bisa di scale up significantly itu cukup. Sekarang itu nggak cukup seperti itu. Unit economics-nya sekarang juga investor ngeliatin. Jadi nggak bisa hanya, oh produknya laku, tapi secara keuangan bakar-bakar duit yang nggak jelas nih nanti revenue-nya dari mana. Gitu. Nah, sekarang harus kasih lihat juga ada prospek untuk bisa monetize the business gitu. I see. Kayaknya kalau saya lihat data dari OJK ya, selama pandemi COVID-19 justru peer-to-peer lending ini penyalurannya sangat kencang ya. Nah, pasca COVID ini berubah nggak Ivan? Pasca COVID, jadi memang kalau kita lihat ini ada hubungannya juga sama efek early timing ya. Jadi waktu COVID itu kan sebenarnya kan industri peer-to-peer itu mulai tahun 2016, 2015 ya. Betul. Sampai dengan 2020 itu masih 5 tahun awal, growth-nya tentu masih eksponensial banget Mbak. Iya. Tapi once you reach a certain scale, itu akan melambat dengan sendirinya. Jadi memang setelah COVID melambat growth-nya dibandingkan dulu. Tapi itu bukan berarti karena pasca COVID-nya. Tapi ada juga efek karena efek timingnya iya, saja efek ya. high base di timing 5 tahun awal gitu. Nah, tapi memang kalau kita lihat tentu makin kesini orang semakin tahu sama yang namanya peer-to-peer lending. Betul, betul. Ada positifnya, ada negatifnya, gitu. Tapi tentu kalau yang peer-to-peer lending legal, arahnya kita mau menciptakan inklusi keuangan, sehingga tujuannya tentu kita bisa menyasar semakin banyak pelaku usaha dan orang perorangan untuk bisa jadi borrower kita. Iya. Tuh. Ya, tapi saat ini ada juga kan persepsi masyarakat yang menyamakan peer-to-peer lending legal dengan istilah pinjol. Dan pinjol itu sudah ada konotasinya itu negatif gitu. Ya. Nah, menurut Ivan sendiri, apakah harus ada upaya-upaya tertentu agar bisa memberikan literasi lebih baik lagi ke masyarakat? Sebenarnya konotasi pinjol yang negatif itu jangan disamakan dong dengan peer-to-peer lending yang memang legal, sudah memang diawasi oleh OJK seperti itu. Ya, nah memang ini yang kita juga dari sisi asosiasi, kita punya asosiasi namanya AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kita selalu berjuang untuk gimana caranya bisa menciptakan image yang baik. Ya. Karena pinjol tadi image-nya negatif. Betul. Betul. Terutama didominasi oleh para pemain ilegal, Mbak. Betul. Pemain ilegal ini men-charge bunga tinggi, collection-nya kasar, ngambil semua data. Jelas beda dengan apa yang dilakukan oleh pemain fintech lending yang legal. Ada bunganya, ada cap-nya, tata cara penagihannya harus beretika. Kemudian dari sisi bunganya, penagihannya, data pribadi yang diambil juga nggak sembarangan, semuanya termanage dengan baik gitu. Sudah ada pengaturan yang lebih jelas gitu ya? Sudah ada pengaturan yang lebih jelas. Nah, kemarin ini industri kita coba untuk melakukan rebranding supaya nggak melulu digunakan terms pinjol. Tentu betul. itu baik, tapi lebih dari itu kalau saya ngelihatnya sebenarnya yang paling penting itu fundamentalnya, Mbak. Fundamentalnya kalau kita mau ubah namanya, mau rebranding, tapi kalau fundamentalnya nggak oke, ya nggak bakalan berubah. Ini makanya kita terus dorong semua pelaku di industri peer-to-peer lending untuk benerin fundamentalnya supaya kerasa manfaatnya, creating values buat masyarakat. Ya, betul, gitu. betul. Nah, kalau dari Akseleran contohnya kita fokus ke pinjaman produktif. Di pinjaman produktif ini kita menyasar pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan working capital support ya, tambahan modal kerja, tapi mereka nggak bisa lagi ke bank karena nggak cukup agunannya. Nah, kita sama-sama tahu kalau kita pinjam di bank, pasti kita perlu kasih agunan dalam bentuk tanah dan bangunan. Betul. Gitu. Prosesnya juga cukup lama. Proses juga cukup lama. Biasanya udah harus berjalan 3 tahun juga, udah profitable terus. Betul. Ya. Jadi banyak restriction-nya untuk pelaku usaha yang either dia nggak punya agunan atau belum 3 tahun, masih dalam tahap pengembangan, seperti itu, Mbak. Nah, disinilah Akseleran kasih produk pinjaman berbasis cash flow. Jadi yang kita targetin cash flow-nya si pelaku usaha. Karena banyak pelaku usaha itu, misalnya kalau kita lihat definisi pelaku usaha menengah deh, dia itu definisinya yang ekuitasnya sampai dengan 10 miliar, omset per tahunnya sampai dengan 50 miliar. Nah, pelaku usaha yang ekuitasnya 10 miliar, paling dia punya
fixed asset dalam bentuk kantor atau ruko. Nilainya Iya, mungkin betul. 2-3 miliar. Kalau 2 atau 3 miliar dia bisa pinjam dari bank dengan value 70%-nya. Jadi mungkin dia dapetin tambahan working capital 2M. Padahal omsetnya bisa sampai 50M 50 setahun. betul. Pasti working capital requirement-nya lebih dari itu, Mbak. Hmm. Nah, dia pusing nih mau minjem dari mana, nggak bisa, nggak cukup karena nggak ada fixed asset untuk bisa minjem. Ya. Disinilah dia bisa ke alternative lender seperti Acceleran. Kita lihat cash flow-nya, kemudian dia bisa gunakan either tagihannya dia atau kontraknya dia atau inventory-nya dia sebagai underlying untuk bisa dapetin pinjaman. Jadi nggak melulu harus pakai fixed asset-nya. Iya, Gitu. iya. Nah, ini benar-benar ngebantu supaya pelaku usaha bisa scale up. Tadinya dia cuma berani ngambil kerjaan 2 miliar karena uangnya ada segitu. Sekarang dengan dia udah selesaiin kerjaan 2 miliarnya, dia bisa pinjem. Acceleran, saya pinjem lagi dong. 1,5 miliar, dia bisa kerjain kerjaan lain. Ngambil lagi kerjaan lain. Jadi grow terus volumenya, Mbak. Iya. Tapi bagaimana masyarakat bisa tahu mana nih peer-to-peer yang legal dan yang illegal? Oke. Sebenarnya sekarang dengan mudah kalau misalnya di Google ya, ada di listnya di OJK, list yang legal tuh mana-mana aja, nama platformnya. Kalau nggak salah sekarang sudah ada 97 atau 98 ya Betul. perusahaan legal. Di AFPI juga ada, di websitenya AFPI bisa lihat juga yang legal tuh mana aja. Tapi basically kalau tanpa ngelihat itu pun teman-teman bisa tahu dengan ngelihat satu bunganya. Ya. Kalau yang pelaku usaha untuk pinjaman usaha kayak di Acceleran, kita contohnya bunganya sekitar rata-rata 2% per bulan. Jadi bukan yang 5%, 10% enggak. Jadi Gitu. jangan tergiur dengan kemudahan mendapatkan pinjaman, tapi ternyata bunganya itu Iya. sangat mencekik. Betul. Gitu. Nah, kemudian untuk yang consumer loan, memang yang tenornya pendek-pendek, kita sebut cash loan ya, itu diatur sekarang nggak lebih dari 0,3% per hari atau 9% per bulan. Tapi ini biasanya untuk yang jumlahnya kecil, tenornya pendek. Kalau tenornya panjang, setahun, jumlahnya lebih gede, di atas 15 juta, biasanya bunganya juga nggak lebih dari 4-5% sebulan. Gitu. Nah, jadi bisa dilihat dari bunganya. Kemudian lihat juga dia ngambil datanya apa aja. Kalau dia ngambil semua data, dia peer-to-peer, bilangnya peer-to-peer lending, ini ada kemungkinan ilegal. Karena kita nggak boleh ngambil data selain data kamera, microphone, location, kalau untuk mobile phone ya. Gitu. Oke. Nah, dengan kurang lebih tadi ya ada 97, 98 peer-to-peer lending yang legal. Yang illegalnya banyak. Bagaimana Acceleran itu membedakan diri? Strateginya apa? Nah, yang kita bedakan ini tadi, balik lagi, kita harus bisa create values sehingga customer itu milih kita dibanding ke mereka. Contoh apa yang kita berikan, satu, produknya. Kita kasih kemudahan, kita nyasar tadi, pinjaman berbasis cash flow. Ini makanya kita nggak compete, even kita nggak compete sama bank. Gitu, atau compete sama multi finance, enggak. Karena mereka main biasanya typically yang ada fixed assetnya. Sedangkan kita fokusnya yang cash flow-nya. Kemudian dari sisi kemudahan, jangka waktu pemrosesan pinjaman. Ya, di kita memang di awal itu assessment-nya sekitar 5-10 hari kerja untuk dapat facility. Tapi setelah dapat fasilitas pinjamannya, setiap kali mau dicairin, itu hanya butuh 1 hari. Gitu, 1 hari cair, 1 hari cair, 1 hari cair. Dan ini bisa dicairkan berulang-ulang. Gitu. Kemudian yang terakhir bunganya. Bunganya juga kita platform tadi rata-rata total borrowing cost-nya itu 2% per bulan all in. Dan ini pay as you go. Artinya kalau misalnya nggak dipakai pinjamannya nggak bayar apa-apa. Gitu. Jadi orang bisa aja nih siap-siap, siapa tahu nanti ke depan dapat PO, saya jadi butuh modal kerja, dia minta dulu ke Acceleran. Tapi PO-nya belum datang, nggak apa-apa. Nanti kalau udah dia approve, dia nggak pakai, dia nggak keluar uang apa-apa. Jadi nggak usah khawatir Nggak ya. usah khawatir. Nggak usah khawatir. Iya, nanti dia dapat PO, dia butuh modal kerja untuk ngerjain, barulah dia cairin, baru tuh jalan tuh bunganya. Betul. Nah, Ivan, saat ini kan juga yang lagi ramai dibicarakan adalah fenomena gagal bayar. Ada outstanding, kalau data OJK lagi-lagi ya, 69 triliun rupiah gitu. Sangat besar gitu. Menurut Ivan sendiri, apakah ini salah satu yang mengkhawatirkan? Adakah kayak semacam mitigasi resiko ya sebenarnya sudah dilakukan oleh penyelenggara peer-to-peer lending ini untuk menghadapi fenomena gagal bayar ini? Ya, jadi memang gagal bayar itu kalau di dunia lending itu ya hama ya.
Kalau di dunia lending gagal bayar tingkatnya tinggi, tentu usaha itu jadi nggak sustainable, Betul. nggak akan bisa sustainable. Nah ini makanya saya berulang kali juga sampaikan penting banget untuk melakukan assessment pinjaman secara prudent. Gitu, nggak bisa kita cuma pengen, tadi kalau balik ke awal ya, kan tadi saya ngomong di dunia teknologi, pengennya tuh usaha di scale up significantly dalam waktu cepat. Betul. Nah, kalau di dunia fintech, financial technology, iya kita di dunia teknologi. Tapi kalau kita cuma berusaha untuk nyalurin cepat, kita kan tawarin uang ke orang-orang di jalanan, semua juga ngambil, Mbak. Jadi ini bukan cuma soal penyaluran lagi bisa ngebut. Jadi Gitu. filtering di tahap awalnya juga penting. Filternya udah harus penting banget. Assessment pinjaman harus dilakukan secara prudent. There is no other way. Gitu. Saya suka ditanya wartawan, gimana caranya untuk bisa menekan NPL? Ya kan ada banyak skema-skema, ada credit insurance, ada provisi, dan lain-lain. Betul. Tapi itu hanya sebagai last resort. Utamanya, nggak ada secret sauce. Utamanya itu adalah assessment pinjaman secara prudent. Gitu. Nah ini tentu beda-beda. Assessment pinjaman secara prudent itu tiap platform beda-beda. Kalau kayak kami, kayak sebagai pelaku peer-to-peer yang fokus di cash flow-based financing, tentu harus bisa assess cash flow-nya secara prudent gitu. Nah ini kita lihat, makanya kalau di Akseleran kita lihat laporan keuangan sama rekening koran. Kita juga dibantu AI untuk bisa mengassess pattern dari cash flow-nya ini keluar masuk gimana. Lalu kita cek underlying-nya, invoice-nya, PO-nya, ini valid nggak? Kita cek credit history-nya, orang ini pernah minjem di mana, selama ini bayarnya seperti apa, gitu. Makanya tadi tetap takes kalau di kita sekitar 5 hari kerja sampai 10 hari kerja untuk assessment awal ya. Nanti kalau udah dapat dia proof, baru pencairannya hanya sehari. Gitu. Jadi sebenarnya jangan khawatir juga ya untuk lender-lender dengan istilahnya hama tadi ya. Ya, Tentang gagal bayar itu ya. Betul. Nah itu ini juga makanya penting juga untuk pilih-pilih, Mbak. Ya. Pilih-pilih. Sekarang itu di tiap platform wajib oleh OJK mempublish. Ada namanya TKB 0, TKB 30, TKB 60, TKB 90. Ini menunjukkan tingkat gagal bayar yang lebih dari 0 hari, lebih dari 30 hari, lebih dari 60 hari, lebih dari 90 hari. Gitu. Nah kalau di Akseleran contohnya, TKB 90 kita itu sekitar 99,5%-an lah. Artinya NPL-nya, gagal bayar lebih dari 90 harinya itu kurang dari 0,5% dari outstanding kami. Even yang TKB 0-nya, kami itu 98% lebih. Artinya nggak lebih dari 2% yang gagal bayar lebih dari 0 hari. Gitu, Mbak. Nah, ini bisa dijadikan acuan ketika mau milih peer-to-peer lending platform, mau milih platform yang oke, lihat yang TKB-nya. Ya, itu bisa jadi salah satu indikator. Kemudian kedua, apa nih last resort-nya ketika terjadi NPL? Karena dalam lending, NPL itu pasti terjadi. Pasti. Itu adalah suatu resiko sebenarnya. Suatu resiko, iya. Cuman tinggal bagaimana memitigasinya? Gimana mitigasinya? Bisa lakukan diversifikasi. Kalau punya uang contohnya 10 juta, jangan diinvest ke satu pinjaman aja, disebar. Betul. Gitu. Don't put your eggs in one basket. Nah, ya, gitu. Kemudian apalagi dari platform, apakah ada credit insurance atau ada skema lain untuk bisa melakukan penjaminan terhadap gagal bayar tadi. Ya. Jadi pemahaman mengenai resiko pembiayaan ini juga sangat penting untuk dimiliki bagi lender-lender ya, bagi mereka yang ingin mencoba menjadi lender, betul kan? Betul. Tapi sudah ada mitigasi resiko yang sebenarnya sudah dijalankan oleh penyelenggara, tapi juga dari sisi lender juga harus bisa melakukan mitigasi resiko itu sendiri. Gitu. Ya. Oke. Nah, Ivan, di beberapa tahun belakangan ini kita juga banyak sekali mendengar istilah tech winter. Entrepreneur itu khawatir karena susah sekali nih mencari pendanaan gitu. Susah sekali mencari investor-investor yang masuk gitu. Dari Ivan sendiri, bagaimana sebenarnya entrepreneur atau mereka-mereka terutama yang mungkin baru merintis gitu, lalu sudah dihadapi dengan tech winter tersebut? Oke. Nah ini memang terjadi shifting, Mbak. Yang tadi saya bilang dulu kalau di awal orang ngelihat traction, bisa scale up, itu venture capital langsung ngeburu tuh untuk nge-funding usaha tadi. Nah, tapi kita tahu terjadi peningkatan suku bunga global, ya, utamanya di US awalnya. Nah, US ini tentu market yang very influential karena venture capital itu uangnya kebanyakan dari sana.
ketika suku bunga di sana dinaikin, artinya cost of fund naik, sehingga investor itu nggak lagi melihat venture capital investment sebagai sesuatu yang menarik banget. Dia bisa juga ada opsi lain, termasuk masukin ke instrumen-instrumen fixed income di US gitu. Ini makanya venture capital uangnya jadi terbatas juga. Terbatas, betul. Karena para teman-teman ini perlu tahu, venture capital itu uangnya bukan uang dia sendiri. Betul. Ada LP-nya, ada limited partner-nya. Ini biasanya pension fund, insurance, asset management. Nah, mereka inilah nggak lagi naruh uang di venture capital melulu gitu, disebar sama dia. Nah, ketika itu terjadilah yang disebut tech winter, karena venture capital menurunkan volume pendanaannya, investmentnya. Ini kelihatan kalau lihat di beberapa statistik di media, bisa lihat bahkan tahun 2024, 2023 itu lebih kecil volumenya dibandingkan tahun 2020 waktu COVID. Bahkan lebih kecil pada saat COVID ya. Gitu. Karena efek tadi ketika suku bunganya naik. Nah, tapi apakah kemudian pendanaan itu jadi mustahil? Enggak juga. Kita tetap lihat, tetap ada venture capital itu tetap invest khususnya untuk yang stage-nya seed round. Ini investment di bawah $1 juta lah. Itu masih tetap hot. Justru beberapa minggu lalu saya ketemu salah satu investor kami ya dari Access Venture. Mereka nanya saya, kok kita ngelihat lebih sedikit new founders? Mungkin gitu. Karena kekhawatiran itu yang membuat jadi enggan. Dia ngomong gitu, Mbak. Kelihatannya pada takut nih, gitu. Padahal sebenarnya justru dia nyari, gitu. Cuma dia ngelihat lebih sedikit nih new founders, gitu. Jadi sebenarnya para founder-founder, calon-calon founder, jangan takut juga. Tetap namanya venture capital, dia butuh deploy investment, jadi dia akan tetap cari, khususnya yang size-nya belum terlalu besar. Gitu, itu satu. Yang kedua, ini juga lihat hikmahnya juga. Ini ngebuat kita lebih disiplin untuk bikin usaha yang profitable. Itu nggak melulu hanya burn money. Gitu. Contoh kalau di Akseleran juga kita mulai Januari kemarin terus beruntun sampai dengan bulan ini terus profit tiap bulannya, Mbak. Jadi emang kita shifting nih, gitu. Sehingga dengan ada profit ini kita juga jadinya nggak in a rush gitu ya untuk bisa fundraise. Ya, betul. Jadi sebenarnya justru karena kekhawatiran yang berlebihan itu ya, membuat seolah-olah it's not a good year to start your business. Jadi ada snowball ya kan. Betul. Udah fundingnya berkurang, foundersnya berkurang. Ya, betul. Oke, Ivan, last question. Ada nggak pesan dan tips and tricks untuk entrepreneur atau mereka yang mungkin baru memulai bisnisnya agar bisa survive di industri startup ini? Oke. Dari saya mungkin 2 ya. Yang pertama harus berani untuk ambil decision untuk jadi entrepreneur. Entrepreneur memang nggak untuk semua orang. Tapi bagi yang mau jadi entrepreneur, beranikan diri. Karena kalau ditanya contoh ya, tadi kita 6 bulan awal itu penyaluran 30 miliar. Penyaluran peer-to-peer lending. Setahun berikutnya 200 miliar selama setahun. Sekarang akselerasi per bulan itu kalau di bawah 250 miliar, itu kami anggap slow month. Sebulan di bawah 250 miliar. Wow. Kalau balik ke 7 tahun lalu ditanya ke saya, gimana caranya bisa nyalurin di 250 miliar lebih per bulan? Ya nggak kebayang. Jadi probably don't know ya at that point. Iya, jadi teman-teman jangan terlalu takut juga mikir A, B, C, D, F, G sampai Z gitu. Ini harus make that commitment untuk berani nyemplungin diri. Nanti secara gradual akan kelihatan tuh jalannya. Itu satu. Nah yang kedua, tadi cari produk yang fit the market. Jadi produk kalian bisa sebagus apapun, tapi kalau nggak fit the market, itu akan percuma. Karena jadinya nggak laku. Gitu. Betul. Ini yang penting. Itu yang penting. Ya. Oke. Terima kasih banget, Ivan. Terima kasih, Mbak Windri. It's been such an insightful discussion. Senang banget bisa discuss. Dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran dari diskusi kita kali ini. Thank you, Ivan, sekali lagi. Teman-teman, sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Saya Windri Marietta, mohon mundur diri.